penanganan bencana. Universitas British Columbia mendefinisikan arti penanganan bencana yaitu proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama atau common value untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat atau partisipan untuk menyusun rencana dan menghadapi bencana maupun aktual. Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk 1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Secara umum, manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk daerah-daerah yang kerap tertimpa bencana yang dibuat manusia seperti banjir, longsor, luapan lumpur, dan lain-lain, ataupun yang terduga secara awam seperti gempa tektonik, vulkanik, angin puting beliung, dan lain-lain, dan menerapkan tahapan-tahapan kerja yang lebih mendetail. Setiap tahapan itu sebagai berikut. 1. Riset. Pelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di suatu daerah. Yang kedua, analisis kerawanan, kajian risiko. Dan yang ketiga adalah sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Yang keempat adalah mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Yang kelima, warning atau peringatan bencana. Yang keenam, tindakan penyelamatan. 7. Komunikasi. 8. Penanganan darurat jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis ataupun ada anggota masyarakat yang dinyatakan hilang. Kesiapan ragam penyelamatan harus terkoordinasi dengan baik. Yang kesembilan, keberlangsungan penanganan. Yang ke-10, upaya perbaikan. 11. Pelatihan dan pendidikan. Dan yang terakhir, simulasi. B. Kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007. Sedangkan kesiapsiagaan menurut Charter 1991 adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Adapun komponen utama penanggulangan bencana antara lain 1. Kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana. 2. Kesiapan fasilitas penanggulangan bencana. 3. Kesiapan komunitas penanggulangan bencana. 4. Kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana. Dan yang kelima, dokumentasi. Adapun tugas sistem kesiapsiagaan yang pertama, mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah terhadap bencana. Yang kedua, menjalankan standar dan peraturan. Yang ketiga, mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan. Yang keempat, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan. Yang kelima, menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana. Yang keenam, mengembangkan program pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, mengkoordinasi penyampaian informasi pada media massa. Yang kedelapan, mengkoordinasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon atau tanggapan. C. Cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Pada tanggap darurat bencana terdapat hal-hal berikut. 1. Korban massal. Korban relatif banyak akibat penyebab yang sama dan perlu pertolongan segera dengan kebutuhan sarana, fasilitas yang lebih dari yang tersedia. Yang kedua, bencana mendadak atau tidak terencana atau perlahan tapi berlanjut, berdampak pada pola kehidupan normal atau ekosistem hingga diperlukan tindakan darurat yang luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban dan lingkungannya. Yang ketiga, bencana kompleks. Bencana disertai permusuhan yang luas, disertai ancaman keamanan, serta arus pengungsian luas. Korban banyak kerusakan infrastruktur, disertai ancaman keamanan.